Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk video ini adalah untuk menjelaskan mengenai mata kuliah statistika untuk yang pertemuan kedua. Di pertemuan ini akan dibahas mengenai yang pertama adalah mengenai distribusi normal atau sebaran normal. Yang kedua yaitu identifikasi dari distribusi normal ini dengan menggunakan histogram. Dimana kemarin untuk pertemuan pertama itu kita sudah mempelajari apa itu histogram. Histogram itu adalah salah satu jenis grafik atau penyampaian data dengan yang merupakan datanya itu berupa data angka. Jadi kita bisa tampilkannya dalam bentuk histogram salah satunya. Nah, dari bentuknya nanti akan dilihat apakah nanti bentuk histogramnya ini merupakan ciri-ciri dari distribusi normal atau bukan, seperti itu. Nah, mengapa di sini penting untuk kita mempelajari mengenai distribusi normal? Yang pertama itu karena satu alasannya kebanyakan data itu memiliki sebaran normal atau distribusi normal atau hampir menyebar normal. Ya, tidak persis menyebar normal, tapi kebanyakan data itu hampir menyebar normal. Yang kedua adalah apabila data tidak menyebar normal, namun jika diambil data dalam jumlah besar, sampling distribution akan menyebar mendekati normal. Jadi apabila data aslinya, misalkan data asli yang kita ambil itu umurnya itu tidak menyebar normal, tapi kita punya data umurnya itu cukup banyak. Jadi sampel yang kita ambil itu cukup banyak, cukup besar. Nah, berarti nanti kalau kita cari rata-ratanya dari data tersebut, rata-ratanya itu pasti akan menyebar normal. Seperti itu. Ini adalah merupakan teorema limit pusat. Yang ketiga adalah banyak distribusi dari variabel diskrit yang dihitung dengan menggunakan pendekatan distribusi normal. Banyak sekali variabel lain, distribusi lain yang merupakan distribusi dari variabel diskrit itu dihitungnya dengan menggunakan pendekatan distribusi normal. Misalkan distribusi binomial atau distribusi Poisson. Ini ibu bapak nanti bisa, kalau misal ingin mengetahui lebih lanjut mengenai distribusi yang lain, bisa dicari tahu di materi di internet ya bapak ibu. Jadi ada distribusi yang lain selain distribusi normal, yaitu misalkan binomial, Poisson, eksponensial, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan diperkenalkan terlebih dahulu apa itu distribusi normal. Nah, distribusi normal ini adalah distribusi atau sebaran yang ditemukan pertama kali oleh orang Jerman, yaitu Carl Friedrich Gauss. Jadi karena ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss, distribusi ini juga biasa disebut dengan distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Nah, selanjutnya di sini distribusi normal itu biasanya digambarkan seperti pada gambar di bawahnya ini. Jadi dia itu berbentuk seperti lonceng dan bentuknya simetris. Selain itu, di sini dia itu memiliki satu puncak yaitu berada di tengah puncaknya karena bentuknya simetris. Jadi bentuk puncaknya itu ada berada di tengah. Jadi makna dari puncak yang berada di tengah itu artinya bahwa nilai rata-rata, nilai modus, nilai median itu nilainya adalah sama, yaitu berada di tengah, seperti itu. Karakteristik yang lain selain hal tersebut itu adalah memiliki dua parameter, yaitu memiliki parameter mu dan parameter sigma. Jadi ini lambang mu di sini, ini lambang mu, sedangkan ini adalah lambang sigma. Lambang mu itu adalah menggambarkan nilai minnya, nilai rata-ratanya, nilai tengahnya. Sedangkan sigma itu menggambarkan nilai standar deviasi atau simpangan baku atau standar deviasi. Jadi standar deviasi ini untuk mengukur seberapa variasi data kita. Selanjutnya yang keempat itu adalah peluang dengan jarak A kali standar deviasi dari min adalah sama untuk semua distribusi normal.
Selanjutnya tadi saya sudah ada menyebutkan kata-kata mean dan variansi atau standar deviasi. Di sini apa sih peranan dari mean dan varian atau standar deviasi? Nah, kalau misal varian itu peranannya dia adalah untuk mengukur seberapa bervariasinya data kita. Jadi yang varian itu adalah yang ini ya. Kalau variannya berbeda tapi mean-nya sama, mean itu adalah untuk menunjukkan lokasi dari puncak. Nah, kalau misal yang ini itu adalah ketika variannya sama, jadi bentuk loncengannya sama, jadi bentuk kurus atau gemuknya si distribusi itu sama, tapi mean-nya berbeda. Nah, karena mean-nya berbeda, maka itu maksudnya adalah lokasi dari puncaknya itu adalah berbeda. Tapi karena variannya sama, jadi tingkat kekurusan dari si distribusinya itu adalah sama. Nah, bagaimana kalau misal variannya itu berbeda, tapi mean-nya sama? Berarti artinya titik atau puncaknya itu berada di satu lokasi, di sini. Tapi karena variannya berbeda, jadi bentuk kekurusannya itu berbeda. Jadi ada yang gemuk, ada yang gemuk tapi dia pendek, ada yang kurus tapi dia tinggi, seperti itu. Jadi varian itu menentukan bentuk dari distribusinya, sedangkan mean itu menentukan lokasi dari puncaknya. Selanjutnya adalah mengenai normal standar. Nah, kalau yang tadi itu kita pelajarin itu adalah distribusi normal secara umum. Tapi di dalam distribusi normal itu terdapat yang namanya adalah normal standar. Itu adalah kasus khusus dari distribusi normal. Normal standar atau biasanya disebut normal baku adalah distribusi normal yang kita pelajari tadi. Namun dia di sini khususnya itu memiliki parameter mean yang nilainya itu 0, jadi berarti puncaknya itu berada di sekitar 0, dan standar deviasinya itu adalah 1. Jadi bentuknya itu 1 itu berarti tidak begitu kurus, tidak begitu gemuk, jadi standar ya, makanya disebut normal standar. Nah, bagaimana kalau misal kita memiliki data dalam bentuk distribusi yang biasa, ingin diubah ke dalam distribusi normal standar, itu bisa dilakukan melalui standarisasi, yaitu dengan mencari nilai skor Z untuk masing-masing datanya. Nah, untuk mencari nilai skor Z itu dihitung dengan menggunakan rumus ini. Tujuan dari standarisasi ini adalah untuk mengubah data yang tadinya menyebar distribusi normal dengan mean tertentu dan standar deviasi tertentu menjadi menyebar normal standar yang tadinya mean-nya bukan 0, standar deviasinya bukan 1, itu kita ubah sehingga mereka itu memiliki mean-nya itu 0 dan standar deviasinya itu 1, seperti itu. Jadi biasanya kita standarisasi, tujuannya itu adalah untuk mengubahnya ke dalam normal standar. Nah, selanjutnya di sini adalah cara untuk membaca tabel dari normal standar. Nah, jadi tabel yang biasanya tersebar itu adalah tabel untuk normal standar. Jadi selain tabel normal standar itu tidak ada. Jadi semuanya itu menggunakan tabel normal standar. Oleh karena itu, kalau misal data kita itu menyebarnya bukan normal standar, itu kita perlu standarisasi terlebih dahulu supaya kita bisa membaca di peluangnya ke dalam tabel. Seperti itu. Nah, di sini distribusi normal itu sebetulnya termasuk ke dalam distribusi untuk variabel yang kontinu. Jadi dia bukan diskrit. Kontinu itu berarti dia bisa memiliki koma, seperti itu. Sehingga hanya dapat dicari peluang kumulatifnya. Nah, di sini misalkan ingin dicari berapa peluang Z-nya itu kurang dari 1,43, berarti kita bisa cari dulu cara membaca tabel normal standar itu kita lihat yang sebelah kiri terlebih dahulu 1,4, baru kita nanti lihat yang bagian atasnya itu adalah yang 0,03. Jadi kita cari yang yang sebelah kirinya 1,4, yang atasnya 0,03. Itu didapatkan titiknya ini
adalah sebesar 0,9236. Jadi berarti peluang Z kurang dari 1,43 itu adalah sebesar 0,9236 seperti itu. Di sini contoh soalnya, misalkan nilai ujian dari mahasiswa itu diketahui menyebar distribusi normal dengan minnya itu, jadi rata-ratanya itu adalah 500 dan standar deviasinya itu adalah 100. Jadi mungkin nilai ujiannya ini nilainya bisa sampai 500 lebih, jadi rata-ratanya adalah 500 dan standar deviasinya itu adalah sebesar 100. Nah, di sini seseorang mendapatkan skor nilainya itu ternyata 650 dalam ujian tersebut. Berapa persen orang yang mendapat nilai di atas orang tersebut? Jadi kira-kira ada berapa orang yang nilainya di atas orang tersebut? Ini kita bisa cari karena kita sudah tahu ternyata data dari nilai ujiannya itu menyebar normal, sudah jelas menyebar distribusi normal dengan minnya 500, standar deviasinya 100, terus orangnya itu dapat nilai 650, kira-kira ada berapa orang yang nilainya di atas orang tersebut. Nah, di sini berarti kita lakukan standarisasi terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, karena tadi datanya itu menyebarnya bukan distribusi normal standar ya, bukan minnya 0 dan standar deviasinya 1. Jadi kita perlu ubah terlebih dahulu supaya minnya itu 0 dan standar deviasinya itu 1. Nah, tadi X itu menggambarkan nilai ujian di sini. Nilai ujiannya itu menyebar normal dengan minnya itu 500 dan standar deviasinya itu 100. Sedangkan seseorang tadi katanya mendapatkan nilainya 650. Seperti itu. Nah, ini kita standarisasi terlebih dahulu untuk yang orang tersebut dengan nilai 650. Kalau dimasukkan ke dalam normal standar, kira-kira dia dapat skor berapa, seperti itu. Nah, di sini X-nya itu kan tadi 650 dikurangi dengan mu-nya tadi dapatnya 500 dibagi dengan standar deviasinya itu 100. Berarti di sini 650 dikurangi sama 500 dibagi dengan 100. Berarti 150 dibagi dengan 100 itu adalah 1,5. Berarti Z skornya itu adalah sebesar 1,5. Nah, selanjutnya kita baru cari berapa persen kira-kira orang yang ada nilainya di atas orang tersebut. Berarti kita cari peluang X di atas 650. Ini juga berarti kita sama aja nyari peluang Z di atas 1,5. Sama aja. Jadi kita cari X lebih nilai orang yang lebih dari 650 itu ada berapa orang, itu sama aja kita lagi nyari berapa peluang di distribusi normal standar yang nilainya lebih dari 1,5 seperti itu. Nah, kalau cari peluang Z lebih dari 1,5 itu sama aja kita mencari 1 dikurangi peluang Z kurang dari sama dengan 1,5. Nah, berarti kita cari yang peluang Z kurang dari 1,5 ini melalui Excel bisa, atau bisa juga melalui tabel normal standar yang tadi. Jadi kalau di tabel normal standar berarti kita cari yang 1,5 belakangnya itu 0. Berarti 1,5 yang di sebelah kiri, yang atasnya itu 0. Itu nilainya adalah 0,9332. Berarti di sini adalah 0,9332. Berarti 1 dikurangi 0,9332 itu adalah 0,0668. Berarti dari seluruh peserta ujian, persentase orang yang mendapat nilai lebih dari 650 itu adalah sebesar 6,68%. Jadi cuma ada 6,68% orang yang nilainya di atas 650 atau di atas orang tersebut. Jadi dia termasuk tinggi nilainya dibandingkan orang lain. Kalau kita mau lihat jumlahnya, kira-kira misalkan di situ ada 1000 mahasiswa, berarti ada sekitar 66 orang ya. Berarti kalau dikali 1000 berarti ada sekitar 66 sampai 67 orang yang nilainya di atas 650 dari 1000 orang tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah untuk
caranya untuk mengidentifikasi datanya apakah benar berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Jadi di sini akan dilakukan identifikasi data memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, ini contoh datanya saya ambil adalah data survei banyaknya orang yang menganggur di Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari seluruh kota atau kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2007. Jadi ini menggunakan data tahun 2007, berapa banyak orang yang menganggur di setiap kabupaten di Jawa Tengah. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kabupaten. Jadi datanya itu ada dua variabel, kabupaten atau kota di sini. Selanjutnya di sini adalah banyaknya pengangguran itu ada berapa di kota tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi data berdistribusi normal atau tidak itu tadi saya sudah sebutkan dengan menggunakan bantuan histogram. Jadi kita bisa buat histogram terlebih dahulu untuk mengidentifikasi apakah data penganggurannya ini masuk ke dalam distribusi normal atau tidak, seperti itu. Di sini saya menggunakan bantuan aplikasi Minitab untuk membuat histogramnya. Langkah yang pertama itu adalah masukkan data seperti gambar di samping. Jadi datanya itu dimasukkan, data penganggurannya. Karena kan yang mau kita lihat histogramnya adalah data pengangguran. Jadi dimasukkan ke dalam sheetnya Minitab, lembarnya Minitab. Selanjutnya langkah kedua itu adalah klik grab, lalu klik histogram. Jadi nanti ada menu grab, lalu pilih yang histogram. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, di jendela ini kita pilih simple atau bisa pilih yang simple, bisa pilih yang with fit. Kalau yang simple itu tidak ada bantuan garis, sedangkan kalau yang with fit itu nanti ada bantuan garis. Selanjutnya diklik OK. Kalau sudah diklik OK, nanti akan muncul jendela seperti di samping, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada dua kotak yang harus diisi. Ada satu kotak yang harus diisi, yaitu grab variables. Karena kita yang akan dibuat histogram itu adalah data pengangguran, berarti nanti yang dimasukkan ke dalam grab variables itu adalah data pengangguran. Bisa di drag, bisa ditulis langsung, atau bisa ditulis C1 karena dia masuk dalam kolom C1. Lalu selanjutnya diklik OK. Nah, nanti akan muncul histogramnya seperti ini. Nah, ternyata untuk data pengangguran itu histogramnya seperti ini. Tadi saya kliknya adalah dengan with fit, dengan bantuan garis. Jadi dia kalau misal berdistribusi normal, datanya itu akan mengikuti si garis merah ini, seperti itu. Apakah data kita yang berbentuk histogram ini membentuk seperti yang garis merah atau tidak? Kalau iya berarti dia membentuknya distribusi normal, kalau bukan berarti dia bukan distribusi normal, seperti itu. Lalu kita identifikasi yang garis biru-biru ini. Nah, di sini data itu kan memiliki satu puncak ya. Di sini hanya satu puncak, yaitu cukup berada di tengah. Yang mana artinya berarti data kita itu lumayan cukup mencerminkan ciri-ciri dari distribusi normal. Tadi kan distribusi normal paling tidak dia memiliki satu puncak dan puncaknya itu ada di tengah, seperti itu. Kalau data kita memiliki dua puncak, itu sudah tidak mencerminkan distribusi normal. Jadi paling tidak datanya hanya ada satu puncak dan ada di tengah, seperti itu. Itu sudah mencerminkan ciri-ciri dari distribusi normal. Sehingga karena dia memiliki satu puncak dan letaknya lumayan berada di tengah, itu cukup mencerminkan ciri-ciri dari distribusi normal. Jadi kita bisa katakan bahwa data pengangguran yang kita miliki yang di Jawa Tengah yang tahun 2017 itu hampir berdistribusi normal. Apa informasi yang bisa digali dari histogram ini? Yaitu yang pertama,
puncak data itu berada di sekitar 2.500 sampai 3.500. Jadi yang tertinggi di sini itu berada di 2.500 sampai 3.500, yang artinya banyaknya pengangguran di kabupaten atau kota di Jawa Tengah itu kebanyakan masih berada pada rentang tersebut. Kebanyakan berada pada rentang 2.500 sampai 25.000 sampai 35.000 pengangguran. Terus informasi yang lain itu adalah apabila kita cermati di sini masih terdapat wilayah kabupaten atau kota yang banyaknya penganggurannya masih cukup besar bila dibandingkan dengan wilayah lain, yaitu ada yang jumlah penganggurannya lebih dari 80.000. Nah, itu kita bisa lihat dari yang data yang sebelah kanan. Yang paling besar di sini dia ada beberapa kabupaten atau kota yang jumlah penganggurannya itu lebih dari 80.000, lebih besar dibandingkan area yang lain. Apabila kita lihat pada data yang asli, memang ada beberapa kabupaten atau kota yang jumlah penganggurannya memang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain, seperti itu. Ada yang Cilacap ini masih 93.000, Brebes juga masih 81.000, itu cukup tinggi. Dan satu lagi itu adalah kota Semarang, dia juga cukup tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana kira-kira contoh yang untuk data tidak berdistribusi normal? Untuk yang data tidak berdistribusi normal ini saya menggunakan data pengukuran kualitas udara yang dilakukan selama 1 tahun pada tahun 2020 di Provinsi Yogyakarta. Jadi setiap hari itu diukur kandungan karbon monoksidanya di dalam udara. Setiap hari dipantau kandungan CO-nya itu kira-kira berapa selama 1 tahun pada tahun 2020 di Provinsi Yogyakarta. Dapatkan datanya adalah sebagai berikut. Ini saya buat lagi histogramnya untuk yang data CO tadi, kandungan CO di Provinsi Yogyakarta. Ternyata di sini histogramnya memang dia memiliki satu puncak, tapi di sini puncaknya itu tidak berada di tengah karena dia tidak simetris. Jadi masih ada ekor kanan itu lebih panjang dibandingkan ekor kiri. Jadi dia itu bukan berada di tengah, namun dia letak dari puncaknya itu berada di sebelah kiri, sehingga tadi sudah saya jelaskan ekor kanan itu terlihatnya lebih panjang dibandingkan ekor yang kiri. Jadi dia tidak simetris. Hal tersebut ini tidak mencerminkan ciri-ciri dari distribusi normal, yang mana tadi sudah dijelaskan karakteristiknya itu berbentuk simetris. Jadi panjang yang kanan sama yang kiri ini harusnya sama. Karena sama pasti letak dari puncaknya pasti berada di tengah, seperti itu. Sedangkan kalau yang ini karena puncaknya berada di kiri, otomatis berarti ekor yang kanan itu lebih panjang. Sehingga di sini data CO, data karbon monoksida yang diambil di Provinsi Yogyakarta itu tidak berdistribusi normal karena tidak mencerminkan ciri-ciri dari distribusi normal. Jadi tidak berdistribusi normal. Ini adalah contoh untuk yang data tidak berdistribusi normal. Sedangkan yang tadi adalah contoh untuk yang data yang berdistribusi normal. Begitulah cara untuk mengidentifikasi data apakah dia berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Kurang lebihnya kalau saya ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.